Kami ke Bandung, teka sate Haris, kurang lengkap. Empuk, meleleh di mulut. Para bacalek Partai Hanura se-Jawa Barat, kita adalah para politisi yang lahir dari rakyat. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, nuju di sate Haji Muhammad Haris sama Umi. Yang lain pasti iri, yang lain mungkin pernah makan sate di sini tapi nggak sama Umi kan. Abi mah sama Umi gitu. Mi di sini teh selain kambing apa lagi Mi? Kambing, sapi, sama ayam. Kambing, sapi sama ayam. Ini wanginya menggoda pisan. Aduh. Ya orang udah makan. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan makan siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Allahumma barik lana wa Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya makannya kayak gini. Terbaik. Empuk, meleleh di mulut. Baik. Gulanya jangan lupa. Ini benar-benar empuk juga. Bumbunya lihat, aduh, lekoknya ya. Ayo tuh, nanti sampaikan Bapak tadi kemarin teman sangain Pak. Di mana? Di sore ya. Pas acara BP2M. 2 minggu Juga. ya. Konsep lanjut konsep. Konsep itu makanya sedikit Kami ke Bandung, teka sate Haris, kurang lengkap. Sate terbaik di Bandung. Mungkin di Jawa Barat sih namanya Cia. Jawa Barat. Terbaik pisan. Satenya, waduh, mantap. Ini langganan saya. Sering banget, sebulan sekali wajib sih kesini. Para bacalek Partai Hanura se-Jawa Barat, kita adalah para politisi yang lahir dari rakyat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana hati rakyat, bagaimana kondisi rakyat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, yang kita kejar bukan hanya soal kekuasaan, tapi bagaimana ketika kita nanti duduk di kekuasaan, kita harus kembali kepada rakyat. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah ya. Abisin itu di pengger. Yang di tengah Pak, bias Pak. Punten Pak. Punten. Sieun aya nu bogoheun di Bapak. Punten Pak nya. Punten. Di dia cekap. Nah. Calik batunya main Mohon. Ayo kita ucap angge di sini aja. Tuh kan. Emo. Puji syukur, alhamdulillah, orang bisa tepang dintennya dina kain sehat walafiat. Teka tinggal cenakan. Teka tinggal. Ayo terang dihanap ya. Oh di dulu, nah Dihanap. dihanap. Dihanap, ayo. Bebasan mana? Salam orang tujukan dengan junjungan yang sedaya Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan dulu, nama saya Diki Chandra. Diki Chandra pernah saya Kang lamun nyalon cenah di Kabupaten Bandung bersatu sarang Mang Ihan Halimah cenah. Kata saya Diki, saya Ihan, kami berdua Diki Ihan selalu bau Halimah cenah. Bisik itu Pak nih. Alah Paul, hangseur. Tapi ya intinya yang saya sampaikan itu adalah bahwa intinya tadi ya saya teruskan sedikit aja bahwa pada intinya apapun juga kuncinya yang tadi syukur nikmat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur nikmat, karena seperti apa yang saya bilang tadi bahwa bahagia itu tidak muncul dari berapa besar harta yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita atas apa yang kita miliki hari ini. Iya. Kedua, jangan pernah takut ketika kita berada di jalur yang benar. Insya Allah
walaupun nggak hari ini, besok lusa Allah akan membalasnya. Saya mantan pejabat, pernah jualan dodol beas di pinggir jalan. Awalnya Bu sampai dibilang, Kang, Akang kan mantan pejabat, masa jualan di pinggir jalan, apakah gengsi? Jujur awalnya gengsi, tapi kan gengsi lebih bahaya dibandingkan geng motor. Banyak orang gengsi jadi malas kerja. Mungas saya mah sarjana, masa harus kerja? Mungas saya ini. Padahal apapun juga selama halal, kenapa kita harus tahu? Juga perbaiki komunikasi kita, bukan cuma sama istri dan anak, terutama komunikasi sama Allah. Alhamdulillah kalau saya sama istri sedang berusaha keras, selalu saling mengingatkan satu sama lain ketika ada masalah, menjadikan masalah ini sebagai jembatan untuk lebih dekat dengan Allah. Karena tidak sedikit banyak orang yang dewasa, banyak orang yang sukses, pintar, karena dia bisa melatih masalah dengan cara yang baik, yang benar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai menjadikan masalah-masalah yang ada bukan untuk jadi baper-baperan, jadi aral, jadi ngamuk, jadi macak-macak wajah, ketika SCD, nepal donana gitu kan. Tapi menjadi orang yang bisa menjadikan masalah sebagai jembatan untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Pangitan dia bisa gitu lah. Kembali tos ayah Pak Ustadz. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong untuk Kang Diki yang makin malam makin tetap semangat ya. Alhamdulillah. Sebetulnya Kang Diki itu ada satu hal lagi. Kenapa bisa runtut raut ya sampai sekarang sama Terhani, sedekahnya tidak pernah berhenti. Betul ya Kang Diki ya? Masya Allah. Partai Hanura memiliki ciri nasionalis dan religius. Oleh karena itu dua ciri itu harus tetap kita pegang, harus tetap kita tonjolkan bahwa kader-kader Hanura adalah kader-kader yang cinta terhadap tanah air dan tidak meninggalkan nilai-nilai religiusitas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini hampir Jumat-Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Ayat ini selalu dibacakan oleh khatib setiap Jumat. Kenapa? Karena ayat ini sangat penting. Jangan kamu mati seolah-olah kita yang menentukan mati, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sesungguhnya menginformasikan kepada kita, hati-hati kalian. Kalian mengaku Islam tapi belum tentu kalian mati dalam keadaan Islam. Kalian mengatakan saya Muslim tapi belum tentu kalian mati dalam keadaan beragama Islam. Adakah orang Islam yang matinya dalam keadaan kafir? Banyak. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram, dan salah satu barang haram itu terima uang suap pilkada. Ya. Orang kampanye apa dia bilang? Nggak usah dengar program Wane Piro. Berapa uangnya? Hati-hati saudaraku. Kalian makan uang 500.000, beli bakso, beli beras, makan uang sogok, lalu kalian mati, matimu tidak ada yang jamin mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Dalam darah dagingmu ada uang suap. Maka saudaraku para caleg, jangan kau sogok rakyatmu. Para calon bupati, jangan kau sogok rakyatmu. Kalian juga masyarakat orang-orang Sunda, jangan kau peras calegmu. Yang ketawa, saya serius ini. Ya, gimana orang-orang baik akan tampil memimpin republik ini kalau uang politik mahal? Maka saudara Bapak Ibu sekalian, ini jelang pilkada, jelang pilpres, pilcaleg,
maka saudaraku cintai imanmu dengan cara apa? Jangan terima uang sogok. Kalau perlu kau viralkan orang yang datang bawakan kau uang sogok. Soteng dia, siaran langsung. Hai guys, inilah calon caleg bawa beras 3 kilo mau dapat suaraku. Bisa ibu? Bisa? 300.000 bisa, 500.000 bengkok mukamu. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan. Ini kalau musim pil caleg, waduh, caleg itu penampilannya kala ustad, pakai serban, pakai gamis, keluar masuk masjid, biar tidak senyum kita dia sudah senyum duluan. Jangan Islam pencitraan seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan di tempat ini saya lihat banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Pasti kau tidak dengar ceramahku, yang kau lihat HP-mu. Simpan dulu HP-nya, simpan. Bapak Ibu, sebenarnya saya masih dilarang ceramah oleh dokter karena masih dalam keadaan perawatan. Tapi guru saya bilang, kau ceramah mati, tidak ceramah mati, kau pergi ceramah. Jauh sampai ke sini Bu. Saya dari Makassar, betapa jauhnya dan lamanya perjalanan. Kenapa? Menghormati acara ini.